beda kayak gitu. Maksud dia apa sih ngomong kayak gitu? Iya benar. Kok kayak kesindir nih gue nih. Kayak dia bilang tuh kayak bilang biasa aja gitu, tapi kok gue malah jadi overthinking. So welcome guys to our third episode of Resah. Yap, dan di malam minggu kali ini seperti biasa kita akan datang dengan tujuan mulia kita untuk menuntaskan keresahan. Yap, Oke. dan seperti biasa sih kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang lagi diresah-resahkan oleh kalian yang mungkin udah pernah dialami atau lagi sedang terjadi atau pernah gitulah pokoknya. Pokoknya kedepannya biar ini nggak jadi suatu hal yang harus kalian resahkan lagi gitu. Anjay, kita pengennya semua keresahan itu yaitu kita tuntaskan. Babat habis. Iya. Oke, buat hari ini temanya apa nih? Hari ini temanya kita bakal ngobrolin tentang berat kepala. Oke. Kepala lu pernah berat gak? Sakit kepala. Sakit kepala. Sekarang kita bakal ngebahas tentang overthinking yang dimana ini tuh menjadi sebuah keresahan juga mungkinnya buat di kaula-kaula muda. Anjay. Apa sih overthinking? Overthinking itu ya kita tahu lah ya. Kita udah tahu sih overthinking itu intinya banyak mikir, terlalu memikirkan suatu hal dengan berlebih. Yap, Oke. betul. Ketika teman-teman misalkan memikirkan suatu hal dengan berlebih ya it's overthinking gitu. Yup. Sederhananya sih gitu ya, sederhananya gitu. Tapi wajar gak sih? Menurut gue sih overthinking. Wajar sih. Wajar lah ya. Wajar. Karena gue juga termasuk orang yang overthinker sih. Gimana tuh emang? Kadang gue selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu bukan sebuah permasalahan yang besar. Oke. Kayak simple aja gitu. Misalkan pacar gue nih gak balas chat gitu loh. Nah tapi kadang otak gue tuh suka traveling nih. Mikirnya lagi di mana? Kenapa ya dia gak ada balas chat? Wah, apa dia lagi bosen ya sama gue? Apa gue ada salah ya misalkan? Ya salah. Atau sebenarnya lu kalau nggak balas chat kayak gitu Pak? Atau misalkan apa gue ini emang udah nggak guna ya? Gue seringnya gitu sih mikirnya. Iya. Gue juga termasuk orang kayak gitu sih. Kalau gue sendiri termasuk orang yang punya orang kedua dalam pikiran gue. Jadi kalau gue lagi di motor, gue lagi diem, gue lagi di kamar mandi, itu gue tuh seakan-akan kayak orang yang ngewawancara diri gue sendiri. Ngewawancara diri sendiri? Ya kayak misalkan gimana tuh? Tiba-tiba gue tuh kayak seakan-akan gue lagi ada aja orang yang nanya gitu. Kayak ada orang yang nanya gimana nih soal masalah A, soal masalah B. Terus gue tuh ngejawab sendiri aja gitu, ngejawab sambil kayak di motor. Ngobrol ya? Dia kayak ngobrol. Oh gue sering. Iya, dan itu bikin apa ya? Sebenarnya bikin overthinking gue hilang dan tapi itu termasuk overthinking buat gue ketika gue memikirkan suatu hal kecil tapi kadang gue suka mikirin, wah iya ini efeknya apa ya? Kayak misalkan ini bakal berefek A kah atau bahkan jadi B. Tapi itu gue sendiri meredus itu dalam bentuk tadi meredus itu secara nggak sengaja wawancara sendiri. Talk to yourself gitu ya. Iya, tapi itu dari kecil kayak gitu gue. Dari kecil. Gue kalau di jalan itu sering banget, nggak di jalan sih sebenarnya. Gue juga termasuk orang yang sering banget kayak kesannya tuh nanya ke diri sendiri tapi terus ngobrol sama diri sendiri gitu. Iya. Kayak gini, kumaha sih kamu teh? Nah gitu itu bisa. Terus tiba-tiba aku tuh kayak, orang mau bisa. Nah, tiba-tiba kadang keucap. Sebenarnya kan itu ada di alam bawah sadar. Iya, benar. Kita tuh kayak di otak kita doang gitu loh. Tapi kadang tuh hal-hal kayak gitu tuh keucap aja gitu. Kayak misalkan, wah gitu. Padahal orang lain tuh belum tentu ngapain sih tiba-tiba ngomong wah misalkan. Padahal gue tuh lagi mikirin sesuatu gitu. Iya. Dan gue tipikal overthinker yang kalau udah akut tuh artinya gue udah mikirin sesuatu itu sampai bener-bener dipikirin, gue sampai kadang ke bawah mimpi anjir. Wah iya, serius. Gue sama sih. Iya, gue kalau overthinking tuh sampai ke bawah mimpi gitu sih. Terus pas bangun itu kayak gue tuh sadar nggak sadar tuh ini bakal kejadian nggak ya? Kayak ya justru malah ngebikin sebuah overthinking yang baru gitu. Iya benar. Kok mimpi tadi gue gitu ya? Jadi overthinking itu wajar lah ya buat kayak kita tuh. Buat anak muda sih wajar sih, cuma tetap aja kita harus kayak ngontrol gitu sih sebenarnya. Ya cari cara buat ngeredus itu. Kalau gue pribadi kan tadi udah gue jelasin ya. Yep. Kayak wawancara, kayak ngobrol aja kira-kira hal ini bisa atau enggak gitu. Yep. Lebih ke ngobrol ke diri sendiri aja sih. Ya kalau gue sih kayak gitu. Lebih banyak merenung bertapa. Karena gue bukan tipikal orang yang bisa curhat ke orang gitu loh.
Satu-satunya orang yang tahu siapa gue ya diri gue sendiri soalnya. Iya. Gue juga termasuk orang yang kalau sampai ke dalam-dalamnya nih. Sampai deep talk tuh jarang Ya ke sampai orang. deep talk tuh jarang banget ke orang. Cuman bener-bener orang yang gue bisa percaya aja lah gitu loh. Yang bener-bener sampai tahu tentang seluk-beluk dan masalah yang sedang gue alami. Nah kebanyakannya sama diri sendiri, dan itu yang bikin yang bikin gue jadi overthinking gitu loh. Kayak ini bisa gak sih? Kumaha gimana kalau gini ya? Gimana kalau ternyata ini gini? Gimana kalau ternyata ini tuh gini? Nah terus dan salahnya gue tuh lebih banyak kayak nggak melihara masalah sih, tapi memelihara overthinkingnya gue itu. Ya kayak misalkan kan gue mikirin banget tuh kayak tadi tuh sampai ketiduran. Nah, bangun tidur gara-gara mimpinya itu bukannya selesai overthinking gue, malah naik level. Menciptakan sebuah overthinking yang baru. Kalau GTA tuh habis dikejar bintang 3, nah bintang 4, nah bintang 5 gitu. Oke. Biasanya kalau misalkan selain hal kayak gitu ke anak muda tuh overthinking soal apa sih? Overthinkingnya anak muda tuh soal apa ya? Maybe soal karir. Kebanyakan soal itu, soal masa depan ya. Soal masa depan Asli. sih. Apalagi lu udah Quarter life crisis kuliah. Ya. Ya lagi kuliah di semester akhir dan lu kayak Teman-teman lu udah pada lulus misalkan. Terus lu tinggal sendirian di kampus misalkan. lu banget. Atau misalkan orang lain kok misalkan lulus cepat udah pada dapet kerja ya. Nah ya ada yang udah nikah Kok gua lah. belum? Ya overthinking tuh banyak ya. Iya bener. Nah overthinking ini ya gitu sih. Hal-hal yang di overthinking sama anak muda tuh gak jauh dari dua sih. Percintaan dan karir menurut gua. Kurang lebih soal itu lah ya. Kurang lebih itu. Iya, Dan iya. menurut gua itu sih. Kalau menurut lu pernah overthinking tentang apa aja nih? Gue soal masa depan tuh yang paling sering. Soal masa depan. Iya, soal masa depan yang paling sering karena sadar nggak sadar buat gue pribadi ya, sadar nggak sadar Di dada gue sendiri nggak tahu gitu masa depan gue tuh gue harus kayak gimana tuh, walaupun udah gue siapin A, udah ngejalanin project B, udah ngejalanin planning C, tapi tetap aja yang namanya ketakutan gitu gak sih? ketakutan tuh ada. Terlebih lagi gue itu kan waktu SMA dikelilingin sama banyak lah teman-teman gue, emang orang tuanya punya peran lebih gitu, Privilege. privilege lebih. Sedangkan gue mungkin tidak selebih itu privilege di keluarga gue, dan gue ngeliat teman gue yang satu udah kemana dan semua lah ya? dan bahkan ke overthinkingan ini tuh jadi suatu hal yang bikin gue baper. Gue pernah baper gara-gara overthinking ini. Maksudnya gimana tuh? Iya, ini puncak terparah overthinking kayaknya baper deh. Gue pernah baper gara-gara hal ini nih. Gue pernah berada di dulu tuh SMA kan kita kalau ngobrol sama teman-teman SMA kayak biasa ya, kayak lu anjing, lu jelek gimana kan biasa ya. Oh dasar miskin Ya, lu gitu. Nah lu miskin lu aja anjir. Ini duit, karena kalau misalkan gue bilang miskin, di duit jajan gue sama duit lu sama duit jajan gue gitu. Iya benar. Nah ketika gue lulus SMA udah beberapa tahun, udah gak lama ketemu teman gue bilang nih kayak, gue botak nih, gue baru beres umroh, wah otak gue tuh overthinking dan itu bikin gue baper. Wah anjir, ini bercandaan gue dulu kok gue jadi baper. Ini gara-gara overthinking, kayak gila teman gue udah umroh, teman gue yang ini udah nikah, ini udah gini. Wah ini udah bukan itu, gue malah jadi baper. Nah itu yang bahayanya. Yang kayaknya harus lu redus tuh di situ, kayak mungkin sadar diri kayak yaudah lu membumi aja. Boleh lu kayak stay tetap sama mereka, bagus karena link mereka bagus mungkin ya. Yep. Tapi ya kebaperan itu walaupun ada sedikit demi sedikit coba redus aja. Gue waktu itu gila baper banget. Oh lu pernah ada sampai di posisi itu ya? Iya. Gue pernah sih ngerasain overthinking itu. Gue overthinker itu ya kayak gitu, misalkan gue ketemu teman-teman SMA gue misalkan, atau ketemu teman-teman kampus. Basically kan gue ada beberapa kasus ke belakang yang ya menurut gue tuh jadi overthinking lah gue ya. Terus tiba-tiba ada orang tuh nge-mention gitu. Sebenarnya orang itu mungkin nggak tahu tentang masalah gue, dan gue juga nggak tahu kenapa maksud dia nge-mention gitu kan. Nah tapi gara-gara overthinking itu gue tuh jadi kayak baper, dan lebih parahnya tuh kayak suzon gitu loh anjir. Kayak berprasangka buruk itu. Maksudnya apa ya dia bilang kayak gitu. Nah kan overthinking tuh seringnya kayak gitu loh. Iya benar. Kenapa ya dia kayak gitu? Maksud dia apa sih ngomong kayak gitu? Iya benar. Kok kayak kesindir nih gue nih. Kayak dia bilang tuh kayak bilang biasa aja gitu, tapi kok gue malah jadi overthinking gitu. Iya, dan kita mikirin lebih lanjut. Apa ya maksudnya dia ngomong kayak gini? Nah, iya, apa maksud dia ke gue? benar. Loh, emang gue ada salah apa ya?
Asli. Gue kayak muter otak lagi gitu. Bener. Apalagi lu pernah gak sih punya temen yang biasanya dia diem atau misalkan ngomongnya santun lah. Tiba-tiba nih orang kayak ya udah bentar. Ngegas. Lu suka kayak anjing salah gue apa? Iya bener. Gue sering banget tuh. Wah itu tuh sering banget tuh. Kalau di kelas organisasi segala macam kan kita tuh kayak minta tolong ini ya itu ya. Nah tiba-tiba temen tuh ya bentar dong lah. Gue tuh langsung kayak halo. Gue ngapain ini anjir? Halo, gue salah apa ya guys ya? Padahal gue biasa aja gitu loh. Kayak minta tolong gue tuh kayak minta tolong biasa karena ada kerjaan yang gak ke-handle di organisasi misalkan. Tapi tiba-tiba dia kayak ngegas gitu terus malah gue yang kena mental kan akhirnya. Lah emang gue salah apa ya? Itu mungkin dari jelek itu normal overthinking tapi kadang tapi lebih banyak sisi negatifnya sebetulnya. Iya benar. Tapi normal, suatu hal yang normal lah. Normal lah wajar. Karena menurut gue tuh overthinking itu bisa terjadi karena kita itu khawatir. Khawatir terhadap sesuatu. Misalkan gue overthinking sama sikap pacar gue nih. Karena gue tuh khawatir sebenarnya dia tuh pergi dari gue misalkan gitu loh. Yeah. Nah gue khawatir nih tentang masa depan gue. Makanya gue tuh kayak overthinking. Gue bisa gak ya mencapai tujuan kita gitu. Gue bisa gak sih mencapai mimpi yang selama ini gue pengen. Tapi kalau overthinking sama negative thinking sama gak sih? Beda sih. Tapi menurut gue kebanyakan yang overthinking jadinya netting itu tadi kan. Oh iya. Menurut gue ya. Tapi sisinya beda lah ya. Sisinya beda. Ada sisi bedanya lah ya. Kalau negatif thinking beda tipis sih sebenarnya gimana ya? Kayak ada singgungannya gitu, tapi menurut gue beda gitu. Tapi kayak bersinggungan aja. Kalau negatif thinking kan lebih ke kita tuh melihat sesuatunya satu hal dari positif pun jadi negatif. Kalau overthinking itu negatifnya itu kan jadi kalau negatif thinking tuh jadi kayak ke orang lain kan, misalkan gini nih. Ada suatu kejadian lah. Kita tuh jadi negatif ke orang kan. Kenapa ya? Misalkan kok dia gini banget sih? Segala macam. Nah, kalau overthinking ini bagusnya, sisi positifnya nih, overthinking ini lebih kayak berhasil ngeintrospeksi diri kita. Menurut lu ya, ketika lu overthinking lu berhasil introspeksi diri lu gak? Berhasil lah. Maksud gue gini loh, ketika gue overthinking, kenapa gue berhasil ngeintrospeksi diri? Karena kayak misalkan gini loh, gue memikir suatu hal ini kayak seakan-akan tuh besar, dan akhirnya ketika kejadian, oh biasa aja nih, ternyata biasa aja gitu. Iya. Nah akhirnya gue kayak ngerasa setelah ini kok ada kejadian yang sama, gue gak usah overthinking karena ternyata gue udah pernah ngalamin kejadiannya biasa aja ternyata. Benar. Gitu sih. Dan ya itu mungkin salah kedua penyebab overthinking itu karena kita belum pernah ngalamin apa yang bakal terjadi ke depannya. Iya. Itu kan jadi kayak belajar mobil, wah nabrak nih padahal biasa aja. Kopling rem padahal mah biasa aja kan. Iya. Gitu. Kayak misalkan kita menghadapi, kalau dulu kan gue sekolah di sekolah alam ya. Kayak gue tuh rappling, lu ngalamin gak? Enggak ya? Gue tuh kalau dulu di sekolah, Di SMP gue. Di SMP kan? Nah, gue di SD, gue tuh ngalamin kayak rappling, terus turun jembatan, flying fox segala macam. For the first time, nah gue tuh kayak ngelihat dari atas jembatan ke bawah jembatan aja tuh kayak udah, anjir nih, store nyawa gini caranya mah. Orang cuma satu tali, iya kan? Benar. Iya nggak? Nah. Tapi setelah kita mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan banyak kali akhirnya ya udah mau lepas tangan juga, ibarat kata lepas tangan juga gitu udah biasa aja gitu sih. Menurut gue gitu sih. Menurut lu ada alasan lain gak nih kenapa overthinking itu bisa terjadi nih selain 2 alasan itu? Karena kita belum pernah mengalami hal itu, terus karena kita khawatir. Menurut lu gara-gara apa lagi? Seseorang, lu nih pernah overthinking khawatir gara-gara apa? Takut sama gak sih? Mirip sih tapi mungkin ada bedanya. Tapi beda lah ya. Beda. Ada apa lagi nih? Menurut lu kalau lu overthinking pernah gara-gara apa? Penyebabnya? Gue banyak sih. Apa? Hal kecil aja kadang ya overthinking. Contoh hal paling kecil nih yang pernah lu overthinkingin? Hal paling kecil gue overthinkingin tuh kayak misalkan cewek gue balas iya nih. Cewek gue nonton cewek gue balas chat iya. Rika. Gue sering bilang kayak, lu ada masalah apa sih lu? Lalu kenapa dah? Kayak balas padahal dia balasnya biasa aja iya. Kalau nggak pakai misalkan iya, kalau nggak iya, kalau nggak apa kayak tambahin apa? Soalnya kalau iya doang. Kalau nggak iyanya A-nya 2, apalagi kalau iya doang udah iya doang udah bener lah. Lu kalau iya
hanya satu nih. Kalau nggak lu tambahin kata selanjutnya yang atau apa kayak nama panggilan lu gitu kan. Bener. Itu kan langsung. Bener. Oh gila lu. Jadi alasan ketiga kenapa overthinking itu terjadi itu karena nih buat kalian nih cowok, cewek segala macem yang sering balas chatnya pendek-pendek nih. Nah kalian adalah penyebab overthinking. Lu penyebab overthinking. Lu penyebab seorang overthinker menjadi overthinkingnya tingkat akut. Tapi bagusnya overthinking itu nggak serba negatif. Emang sisi positifnya dari mana nih? Gini maksud gue gini loh. Kadang lu kan overthinking kayak wah gue kalau ngelakuin project A gue tuh mikirin terus gimana caranya. Apa ya lu kayak ngelakuin project A nih. Otak lu tuh overthinking tuh bukan soal kegagalannya tapi soal keberhasilannya yaitu sama aja kayak apa ya kalau dalam kayak afirmasi gitu ya jatuhnya. Tapi kan itu juga jatuhnya overthinking tapi ke arah yang negatif ke arah yang positif ya. Iya bener. Ya possible lah buat lakuin kayak gitu. Iya bener. Pernah juga sih kan kadang emang kalau kita lagi ngerjain project A, project B, kadang kita juga overthinkingnya itu. Kalau menurut gue sih sisi positifnya gitu. Kadang kita tuh kayak mikirin, gue pasti berhasil nih, gue pasti bisa nih segala macam. Tapi kadang overthinking negatifnya itu kayak menurut gue sih kalau gue pribadi jadi bayang-bayang gitu sih. Iya. Misalkan gue pengen ngejar project A misalkan. Gue udah yakin tuh bahwa itu tuh bakal berhasil. Nah tapi ada kadang suka ada aja sih gitu bayang-bayang yang kayak ya itu tadi mungkin diri kedua gue yang sering overthinking tuh kayak bisa gak sih ini nanya bisa gak sih tiba-tiba lu yakin gak tiba-tiba sih? gitu. Iya gitu kayak di tengah jalan atau ketika dalam keheningan malam tiba-tiba suka kayak gitu aja sih. Pas gue lagi tiduran juga kadang jadi kayak gak bisa tidur gara-gara mikirin itu gitu loh. Kayak diri kedua gue tuh masuk ke sono. Nah selanjutnya ada gak sih kayak cara biar kita tuh enggak wah ngeri anjir. Overthinking susah. Padahal kita berempat ya? Padahal kita berempat sama tim seharian gak kemana. Udah seminggu anjir. Udah seminggu gak kemana-mana. Iya. Nah ada cara gak sih biar kita tuh biar bisa keluar dari ke-overthinkingan, quit as soon as possible lah gitu. Dari overthinking? Iya. Menurut gue sih cara paling cepat keluar dari overthinking. Selain tadi ya tips dari gue kan wawancara. Nah setelah itu kalau itu menyangkut ke orang lain, lu langsung tanyain ke orangnya. Misalkan gini nih. Oh iya benar. Lu overthinking gara-gara misalkan pacar lu cuman bilang ya GPP segala macam lah. Lu langsung kejar tuh orang, biasanya chat lah atau misalkan telepon, tanyain sebenarnya ada masalah apa. Kayak cewek gue muak gue tanyain itu dulu kalau dia ngechat iya. Tapi kebanyakan cewek masalahnya kalau ditanya kenapa itu jawabannya nggak apa-apa. Dan menurut gue jawaban nggak apa-apa itu membuat gue lebih overthinking. Benar, lebih bikin overthinking gue itu lebih jadi. Ketika lu bilang iya aja udah bikin gue overthinking bintang 1, lu malah bilang iya gak apa-apa. Ya. Dan gue malah jadi naik bintang tadi ya gue bilang. Iya, kita naik level gitu, naik kelas overthinkingnya. Kok gak apa-apa sih? Ketika ditanya lagi, kamu beneran gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Nah sebenarnya dia mungkin gak apa-apa. Iya benar. Tapi karena karena keseringan banget bilang gak apa-apa di saat lu apa-apa, kita jadi overthinking terhadap gak apa-apanya itu. Benar. Nah gitu lah. Sepakat. Dan kadang kalau yang gue rasain tuh kalau misalkan cewek bilang gak apa-apa, ini tuh gue tuh malah kayak bilang gak apa-apa terus nih. Kamu kenapa sih misalkan gak apa-apa? Kamu kenapa sih gak apa-apa? Gue tanya 3 kali. Kamu kenapa sih gak apa-apa? 4, 5, 6, 10 kali gue tanya dan dia masih bilang gak apa-apa. Nah malah gue yang makin overthinking. Apa gue sebenarnya gak guna ya? Iya. Gue sering mikir gitu tuh. Kalau misalkan gue tanya kamu kenapa gak apa-apa, berarti gue tuh kayak menyimpulkan diri sendiri. Overthinking gue tuh akhirnya jatuh di kesimpulan oh ternyata gue gak guna nih buat dia. Karena jadi tempat cerita aja gue tuh gak bisa gitu loh. Oh, lu makanya kalau lagi kenapa-napa bilang. Jadi ketika lu bener-bener enggak kenapa-napa, kita enggak overthinking. Bener, buat cewek. Buat cowok, buat cewek yang pasangan kalian overthinking nih, overthinker. Nah, kalian harus lakuin ini sih. Menurut gimana caranya lu tahu pasangan lu overthinking? Ya lu ngobrol komunikasi lah. Iya benar. Lu termasuk orang yang overthinkingan enggak? Iya gitu. Makanya kan di episode 2 kemarin kan dibahas tuh kita udah harus tahu dulu nih
pribadi kita dan pribadi dia itu gimana kan gitu loh. Itu penting sih dan ya menurut gue itu sih salah satu cara kalau itu berhubungan dengan orang lain adalah komunikasiin langsung ke orangnya. Kalau yang pertama tadi kan kita harus komunikasi sama diri sendiri nih. Kalau overthinkingnya berhubungan sama diri sendiri kan. Kalau yang kedua adalah kita harus komunikasi langsung sama orang yang bersangkutan dengan overthinkingnya kita. Semakin cepat itu semakin bagus karena kita bisa semakin keluar dari overthinkingnya kita sih. Tapi lu lihat-lihat dulu juga kalau misalkan lu overthinking terhadap orang lain tuh orang lainnya siapa? Oh iya. Kan ada juga overthinking kayak misalkan lu di masalah pekerjaan nih. Terus lu overthinking ke bos tuh ya kali lu tanya ya lu mikir aja kalau ke bos gitu kan. Kayak ke orang tua pun kadang lu nggak perlu nanya ke dia ke orang tua lu. Kadang lu harus sudah tahu gitu. Kalau ke overthinkingan lo ini ya hal yang dia lakuin ini bikin lo overthinking, nah lu nyadar diri aja gitu. Kalau kayak ke orang tua, ke bos lu ya, kalau ke pasangan, ke teman lu masih bisa ngobrol lah. Iya bener, karena itu garis bawahi di episode 1 sampai episode 3 tuh kita selalu bilang bahwa ilmu terpenting dalam dunia percintaan dan kehidupan itu satu men, sadar diri. Oh iya. Tahu diri, iya gak? Ketika kita udah bisa ngontrol tahu dirinya kita, sebenarnya overthinking itu bisa reduce sih bener. Kayak misalkan tiba-tiba orang tuh bos atasan kita tiba-tiba diem nih. Atau misalkan bilang yang awalnya baik-baik aja, terus dia bilang kau bisa kerja nggak sih? Berarti kan ada something wrong dong. Yang ya, bener. Yang kita. Nah lu bisa kerja gak sih? Wah anjir overthinking gue. Nah gue tuh dipecat wah, nih. anjir. Jangankan gitu ya. Misalkan gue kayak di chat aja gitu. Temui saya di ruangan jam 12. Nah gue aja udah deg-degan anjir. Wah. Gue bikin salah apa ya guys? Gue gak bener nih. Gue salah nih. Nah, padahal belum tentu kan. Nah, makanya sadar diri itu penting sih menurut gue gitu loh. Untuk mengurangi overthinking. Kalau misalkan orang lain, kalau lu ditanya misalkan, lu bisa kerja gak? Nah terus lu nya emang gak bisa kerja? Ya gak? Udah misalkan ngedesain kerjaan berhari-hari gak selesai misalkan. Atau yang sebagainya mau gimana? Ya gak? Makanya itu sih yang ketiga ini gue sepakat banget sih tahu diri menurut gue. Menurut gue tahu diri. Dan itu sih mungkin pembahasan overthinking kita. Nah terakhir kita ada quotes nih buat teman-teman. Kalau kemarin dari gue, sekarang quotes penutupnya dari Jopra. Nah gue baru dapat tadi nih. Yep. A small thing will be big if you think it is big. Itu buat dari gue. Hal kecil itu ya akan jadi besar kalau lu mikir hal tersebut adalah besar gitu. Mungkin cukup sekian dari kita. Yap, cukup sekian dari kita sih untuk episode ketiga kali ini. Dan kita akan kembali minggu depan untuk menuntaskan keresahan. Salam, bye-bye.